Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok clustering kelas data mining dosen pengampu Ibu Nani ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami, kelompok clustering. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Adib Khaironi, NIM 2018 53003. Selanjutnya, yang kedua ada saya, Ahmad Muhyiddin, NIM 2018 53004. Selanjutnya, ketiga, saya Muhammad Safra Agustio, NIM 2018 53018. Selanjutnya, kemudian ada saya Muhammad Alfan Afada dengan NIM 2018 53025. Kemudian ada saya dengan nama Muhammad Narawi dengan NIM 2018 53026. Selanjutnya. Kemudian saya Fadilatul Rashidah, NIM 2018 53029. Kemudian saya Eki Agusti Hatibuah, NIM 2018 53031. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 2018 53045. yang pertama penjelasan apa itu data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah suatu proses pengukuran atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Menurut Wikipedia, data mining adalah proses mengkreasi dan menemukan pola untuk dalam pengumpulan data besar yang melibatkan metode di persimpangan pembelajaran mesin, statistik, dan sistem basic data. Data mining adalah subbidang interdisipliner ilmu komputer dan statistik dengan tujuan keseluruhan untuk mengekstrak informasi atau dengan metode cerdas dari kumpulan data dan mengubah informasi menjadi struktur yang dapat dipahami untuk pengguna lebih lanjut. Metode data mining terdapat beberapa metode. Yang pertama deskriptif, 2 prediktif, 3 classification, 4 clustering, 5 association, 6 sequencing, dan yang terakhir forecasting. Selanjutnya, silakan Muhammad Rizky. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok, sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan beberapa dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan suatu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Silakan Eki Agusti. Tujuan cluster yang berkualitas dalam waktu yang layak. Clustering dalam data mining berguna untuk menemukan pola distribusi di dalam sebuah data set yang berguna untuk proses analisa data. Bersamaan objek biasa diperoleh dari dekat nilai atribut yang menjelaskan objek-objek data. Sedangkan objek data biasanya
prestasi sebuah titik dalam ruangan multidimensi. Manfaat metode catering. Catering adalah metode implementasi dalam suatu berguna dalam visi animasi masalah bisnis tertentu, misalnya pasar, marketing, zona wilayah. Kemudian mengenai algoritma K-means. K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan yang sudah ditetapkan di awal. Algoritma K-means sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan, relatif cepat, mudah beradaptasi, umum dalam penggunaannya dalam praktek, menurut Prasetyo 2014. Teknik clustering yang paling sederhana dan umum dikenalkan adalah clustering K-means. Dalam teknik ini, kita ingin mengelompokkan objek ke dalam K kelompok atau cluster. K-means clustering merupakan metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Ada beberapa kelebihan pada algoritma K-means, yaitu yang pertama, mudah untuk diimplementasikan dan dijelaskan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat. Yang ketiga, mudah untuk diadaptasi. Yang keempat, umum digunakan. Dan yang kelima, menggunakan prinsip yang sederhana, dapat dijelaskan dalam non-statistik. Kemudian akan dijelaskan kepada Saudara Fadila. Selanjutnya, rapid miner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Rapid miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Menurut Wikipedia, rapid miner adalah platform perangkat lunak ilmu data yang dikembangkan oleh perusahaan bernama sama dengan yang menyediakan lingkungan terintegrasi untuk persiapan data, pembelajaran mesin, pembelajaran dalam, penambangan teks, dan analisis prediktif. Hal ini digunakan untuk bisnis dan komersial, juga untuk penelitian, pendidikan, pelatihan, rapid prototyping, dan pengembangan aplikasi serta pendukung semua langkah dalam proses pembelajaran mesin termasuk persiapan data, hasil visualisasi, validasi model, dan optimasi. Rapid miner dikembangkan pada model inti terbuka. Selanjutnya, kita akan praktekkan langsung ke aplikasi rapid miner-nya. Selanjutnya, kita akan praktekkan dataset menggunakan metode clustering dengan aplikasi rapid miner. Sebelumnya, kita memilih dataset terlebih dahulu dengan melalui link UC repository dengan cara mendownload dataset yang ingin dipilih. Dari kelompok kami ingin memilih dataset melalui UC repository dengan nama dataset iris. Kemudian, kita akan mendownload data iris yang telah disediakan dengan cara klik data folder, di data folder kita mendownload
mendownload yang datanya iris data dengan iris names. Iris data terdiri dari 150 record, sedangkan dari iris name memiliki atribut yang nantinya akan dimasukkan ke dalam dataset pada iris data. Atributnya ada sepal like, sepal width, petal like, petal width. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi data mining dengan RapidMiner. Selanjutnya, setelah kita download dataset tadi, kita diberikan dua file. Yang pertama yaitu dengan ekstensi .names, yang kedua .data. Kita buka aplikasi RapidMiner-nya. Berikut tampilan awal aplikasi RapidMiner. Selanjutnya, kita bisa buat repository baru atau direktori baru untuk project kita. Kita bisa klik ikon ini, lalu pilih create atau connect to repository. Kita pilih create new, kita next. Kita beri nama clustering dataset iris. Kita bisa klik finish. Sebenarnya ini merupakan tampilan sukses atau tampilan berhasilnya. Kita pilih My Computer untuk mengimport datanya, lalu kita pilih file dataset kita, yaitu berada di download. Kita masukkan yang ekstensinya .data. Kita next. Berikut tampilan ketika dataset berhasil di-load. Kita bisa disable hydro-nya untuk memasukkannya secara manual nanti. Setelah data benar, kita bisa klik next. Lalu untuk mengubah nama label-labelnya pada tiap kolom, kita bisa buka file dengan ekstensi .names pada nomor 7 ya. Yang ini. Kita pilih nomor 1, sepal length. Kita bisa pilih rename kolom, paste, klik OK. Kita rename satu-satu sesuai pada file yang sudah disediakan. Klik OK. Selanjutnya petal length, rename, paste, klik OK. Lalu yang terakhir yaitu petal width. Kita copy, kita pastekan, lalu klik OK. Oke. Untuk yang terakhir kita bisa beri nama label. Oke. Klik next.
lalu pilih repository atau directory yang telah kita buat tadi. Kita bisa klik kanan, create subfolder, lalu buat namanya dataset iris. Klik OK, kita beri iris, klik finish. Nah, ini merupakan dataset yang berhasil kita importkan. Seperti ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya setelah kita memiliki dataset iris, setelah kita mengimport dataset iris, kita akan lanjut ke proses memining dataset menggunakan aplikasi RapidMiner ini. Langsung saja kita ke menu desain. Setelah di menu desain, kita ambil dataset iris tadi dengan cara drag and drop saja langsung ke kolom atau menu proses ini. Contohnya seperti ini. Ini adalah data set iris tadi. Kita drag and drop. Ini operator ini berisi dataset iris yang sudah kita importkan tadi. Oke, kita akan langsung ke meminingnya menggunakan algoritma K-means. Kita ketik saja means. Oke, kemudian yang ini kita drag and drop. Oke, kemudian kita hubungkan output dari dataset ini ke dalam input algoritma K-means clustering ini, kemudian kita munculkan atau kita keluarkan datanya seperti ini. Kemudian untuk kelompoknya kita akan coba kita kelompokkan menjadi 3 klaster, kemudian run. Oke, seperti ini hasil dari pengelompokan data mining. Bisa kita cek ini pengelompokan dataset iris tadi dibagi menjadi 3 klaster dengan total item adalah 150 record. Kita bisa mengeceknya di folder view. Untuk klaster 1 isinya record berapa saja, untuk klaster 2 isinya berapa saja, dan untuk klaster 3 isinya berapa saja. Namun untuk pengelompokan menjadi 3 kelompok klaster ini bukanlah pilihan yang terbaik, karena mungkin saja pengelompokannya bisa dilakukan sampai 4 sampai 5 seperti itu. Maka kita akan melakukan pengujian lagi terhadap dataset iris ini menjadi beberapa kelompok, untuk mengeceknya menjadi beberapa kelompok dan mana yang lebih efektif atau terbaik. Langsung saja kita masukkan masukkan operator multiply. Ini digunakan untuk menghubungkan beberapa operator K-means clustering yang akan kita lakukan. Kemudian kita lagi, kita masukkan operator clustering K-means ini sejumlah 3 saja mungkin. Ya, 3 saja mungkin cukup. Oke, untuk klaster yang pertama tadi kita masukkan 3. Kemudian yang klaster kedua ini kita masukkan sebanyak 4 pengelompokan. Dan untuk clustering yang ketiga ini kita biarkan saja menjadi 5 kelompok. Kemudian kita tambahkan
performance, ya, operator performance, kita ketik saja cluster, dan scroll ke bawah. Nah, yang ini cluster distance performance. Operator ini digunakan untuk melihat data terbaik ketika menggunakan operator clustering K-means ini. Jadi kita akan mengujikan 3 operator clustering ini ke data mana yang terbaik nanti. Oke, kita hubungkan ke ini dulu, kita koneksikan terlebih dahulu ke desain prosesnya. Dari operator clustering ini ke performance, cara menghubungkannya adalah dengan menyilang seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga nah, seperti ini. Jadi ini nanti berpasangan. Kemudian untuk output yang dihasilkan cukup pemberitahuan mana data yang terbaik nanti. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba run. Oke. Untuk mengetahui hasil terbaik, kita langsung saja menuju Davis Boildin. Pada masing-masing performance. Nah, kita lihat Davis Boildin ini kita abaikan terlebih dahulu plus main-nya. Karena ini belum tentu bernilai absolut, jadi kita abaikan dan kita ambil data yang terkecil. Di sini data yang terkecil adalah pada pengujian performance pertama. Maka kita kembali ke desain. Pada desain proses ini kita pilih yang pengujian untuk proses clustering yang pertama, maka kita tampilkan output yang dihasilkan. Seperti ini. Jika sudah, klik run. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah hasil dari memining data yang pada hasil dari run-nya. Pada hasil run dari data tersebut menghasilkan 3 cluster, yaitu cluster pertama ada 50 item, cluster kedua 39 item, cluster ketiga 61 item, dengan total itemnya 150. Kemudian pada folder view di sini terdapat 3 klasternya. Yang pertama, klaster pertama memiliki item seperti berikut. Kemudian klaster kedua terdapat item sebagai berikut. Dan yang ketiga ada klaster ketiga dengan item sebagai berikut. Kemudian pada centroid table-nya di sini atribut ShapeBalek memiliki cluster 5006. Kemudian untuk cluster ke satunya memiliki 6854 dan cluster ketiganya ada 5884. Begitu juga dengan atribut yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada bagian plot. Di sini untuk grafiknya sendiri, untuk klaster pertama memiliki garis lurus
yang artinya menandakan hampir rata-rata. Kemudian untuk klaster yang kedua memiliki klaster tertinggi karena memiliki garis yang tinggi. Kemudian untuk klaster yang ketiga memiliki klaster tinggi juga, lebih tinggi dari klaster pertama. Dan untuk klaster ketiganya ini klasternya untuk grafiknya sendiri lurus. Kemudian masuk ke dalam example set. Di sini pada example set memiliki hasil dari pengklasteran tersebut yang memiliki data klaster yang berurutan seperti ini. Ini adalah hasil dari pengklasteran. Kemudian masuk ke virtualization-nya. Nah, ini adalah skema dari visualization-nya. Kemudian masuk ke label. Pada value kolom label pada kolom petalike ini memiliki visualisasi seperti ini dan menghasilkan model seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin mengekspor atau menyimpan gambarnya juga bisa. Kemudian sekian dari kelompok kami. Terima kasih apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan atau pengertian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.